Salam sejahtera dari kami Great Commission Gospel Ministry Fellowship, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung. Kami ada di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Kami akan belajar lagi dari firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, berbicara kepada kami, jemaat-Mu, melalui firman-Mu pada hari ini. Kuduskanlah firman-Mu yang akan keluar dari mulut hamba-Mu ini. Lindungilah kami, jemaat-Mu, dan keluarga kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Penuhilah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus di saat memberitakan firman-Mu, agar segala kuasa roh jahat tidak mampu untuk mengganggu hamba. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan, Amin. Amin. Kita akan lihat judul khotbah pada hari ini, saudara bisa lihat di layar, yaitu musuh terbesar. Katakan, musuh terbesar. Bahasa Inggris, the greatest enemy. Kita sebagai orang Kristen, umat Allah, kita mempunyai musuh. Mungkin Anda kurang memahami siapa musuh kita, oleh sebab itu kita akan belajar hari ini. Oke, kita langsung ke poin nomor 1. Poin nomor 1 judulnya musuh-musuh yang dilemparkan dari sorga ke bumi. The enemies who are thrown from heaven to earth. Kita baca Wahyu pasal 12. Kalau saudara lihat sini Wahyu 12, Wahyu Tuhan Yesus kepada Yohanes. Ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah, padam yang besar, yaitu siapa? Setan, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Saya tidak akan jelaskan semua itu karena kita akan belajar siapa musuh kita. Oke, ayat 4a, bagian A saja, 4a. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, yaitu para laskar setan, dan melemparkannya ke atas bumi. Kita loncat ke ayat 7. Ayat 7 mengatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Michael adalah malaikat pemimpin perang, dan malaikat-malaikatnya, itu malaikat yang baik, berperang melawan naga itu atau setan, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, anak buahnya. Ayat 8. Tetapi mereka, setan dan para laskarnya, tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Jadi mau dibuang nih ceritanya. Ayat 9. Kita lihat, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama malaikat-malaikatnya atau malaikat jahat. Makanya apa saudaraku? Bumi rusak oleh segala macam perbuatan jahat mereka. Luar biasa. Musuh kita ini dari sorga dilempar ke bumi. Coba kita baca Efesus 6 ayat 12. Sini dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita, saudara. Ini adalah musuh. Coba kita baca selanjutnya, Tuhan Yesus berkata apa di Yohanes 10, ayat 10 bagian A saja. Tuhan Yesus berkata, pencuri, yaitu setan, datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini Tuhan Yesus yang berbicara di Yohanes pasal 10.
Ada peringatan, kita lihat peringatan, next screen saya tulis. Peringatan, setan sangat berbahaya, sangat jahat, dan sangat licik sekali. Jangan, katakan jangan sekali-kali berkompromi dan berteman dengan setan dan laskarnya. Anda akan dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh mereka. Ada saya taruh note, coba kita lihat note-nya next ini, screen. Binasa artinya Anda dilemparkan ke dalam lautan api neraka untuk kekal, katakan kekal, kekal selamanya. Adalah suatu dusta dari setan, maaf, atau agama, kalau seorang dapat masuk ke sorga setelah ia dibuang ke dalam lautan api neraka oleh kuasa Allah. Jadi apa, Anda hidup kekal di sorga atau hidup kekal di neraka? Coba kita baca 2 Korintus, saya dengan cepat saja. Ayat 14 sampai 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, taruh iblis sangat licik dan berbahaya. Nah, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Wow, luar biasa ya. Ayat 15-nya, bagian 15a. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya, itu pelayan iblis atau setan, katakan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Saya taruh menyamar artinya pura-pura. Malaikat-malaikat ini pura-pura menjadi malaikat terang. Mereka menyamar. Wow, mereka jahat sekali, saudaraku, Bapak Ibu. Kita baca berikutnya, yaitu dari 1 Petrus ayat 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis atau setan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari siapa? Orang. Nah, iblis setan nggak peduli dengan binatang-binatang. Dia tidak cari ayam, cari babi. Dia cari siapa? Orang. Bisa Anda dan bisa saya. Dia cari. Jadi dia jalan, dia mencari orang yang dia pilihnya untuk ditelannya. Jadi tidak semua orang. Dia mencari-cari siapa yang bisa ditelan. Amin. Jadi kita akan belajar hari ini. Setan berjalan keliling 24 jam sehari dan setiap hari untuk mencari orang. Dia tidak pilih, dia cari orang sampai dapat baru ditelan. Mesti orang ini, oh ini orang bisa ditelan. Ini orang wah deh nggak bisa gitu. Jadi dia pilih. Amin. Nah, sekarang kita langsung ke poin nomor 2. Saya taruh di screen, yaitu musuh-musuh di dalam selimut, yaitu nabi palsu dan guru palsu. The enemies from within us, who are the false prophet and the false teachers. Ini guru-guru dan nabi palsu. Mereka adalah palsu. Kita baca Matius 7 ayat 15, Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap siapa? Nabi palsu. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Domba adalah murid Tuhan Yesus, kita dipanggil domba Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, rupanya setan dan nabi palsu kerjanya hanya menyamar saja. Mereka menyamar, saudara. Jadi kalau dia datang kita nggak bisa lihat dia ini siapa, dia menyamar. Itu setan, iblis, nabi-nabi palsu pun dia menyamar sebagai domba, yaitu sebagai umat punya Tuhan, kesaru jadi kadang-kadang. Dan kita bisa mengikuti mereka. Bahaya sekali ya. Coba kita lihat ayat selanjutnya 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 kita baca.
Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu, di antara siapa? Di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, saudara saya sudah bilang tadi, mereka ada dalam kita ini musuh-musuh dalam selimut. Mereka bersama kita, di antara kita. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah ingat, ini nabi palsu, guru palsu. Mereka adalah manusia seperti Anda dan saya. Tuhan Yesus meninggal. Tuhan Yesus juga datang mati untuk mereka. Karena mereka orang, manusia. Ini hanya nabi palsu dan guru-guru palsu. Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Yaitu apa? Hawa nafsu, kepuasan daging. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Wow, inilah nabi palsu dan guru-guru palsu. Mereka menghujat sebenarnya. Ayat 3a. Dikatakan, dan karena serakahnya, katakan serakah. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha apa? Mencari untung dari kamu dengan apa? Cerita-cerita isapan jempol mereka. Dan saya taruh saudara, yaitu cerita-cerita dongeng dan dusta. Ingat, mereka adalah anak buahnya siapa? Setan. Yaitu bapak dari segala dusta. Kita akan lihat di Yohanes 8:44, Tuhan Yesus berkata apa, tapi setan ini datang Nabi palsu dengan dongeng, dengan dusta, dibohongin gitu. Nah, ini Tuhan Yesus katakan, Yohanes 8:44, iblis atau setan yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan apa? Keinginan bapamu. Ia adalah apa? Pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah musuh kita. Saudaraku, kita diserang dengan dusta. Susah ngelawan dusta. Jadi dusta ini banyak orang tertipu. Akhirnya mengikuti hawa nafsu mereka. Inilah musuh kita, saudaraku. Sangat bahaya, saudaraku ya. Mereka datang dengan menyamar, saudaraku. Dia menyamar itu artinya dia pura-pura serupa seperti kita. Dia baik, mungkin dia sopan santun, dia, halo apa kabar. Tapi sebenarnya mereka adalah serigala buas. Mereka siap untuk menelan Anda dan saya. Setiap hari dia cari orang-orang yang bisa ditelannya. Coba kita lihat Matius pasal 24. 4 dan 5 mereka menyesatkan. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah. Katakan waspada. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesat kamu. Saya baru katakan. Mereka datang hanya untuk menyesatkan. Mereka pakai dongeng-dongeng. Cerita-cerita yang muluk-muluk. Semua hanya isapan jempol dan penyesatan. Saudara disesatkan dari kebenaran. Kita dibawa lari dari Tuhan Yesus. Dan saya kasih warning. Banyak kita yang ikut dengan mereka ini. Karena ditipu. Mereka masuk ke gereja tidak? Masuk tidak? Mereka masuk ke gereja orang-orang ini. Mereka pura-pura jadi malaikat terang. Luar biasa. Nah sekarang kita baca poin ketiga. Bagaimana? Ayat 5-nya. Sorry, saya kelewatan. Coba kembali lagi ke ayat 4, saya taruh note di bawah. Waspada maksudnya ujilah orang ini. Jadi mereka datang
ada ayat mana ujilah roh-roh mereka, kita uji, kita ngobrol, kita uji, wah ini nggak benar nih gitu ya. Ini nggak benar saya. Jadi saudara tahu kalau ini nggak benar, jangan ikutin. Saudara cek firman Tuhan. Mereka ngomong sama nggak? Banyak saudara. Banyak sekali kita lihat sekeliling kita. Mereka pakai agama, mereka pakai segala macam. Mengatakan ini bagus. Padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan yang benar. Firman Tuhan Yesus. Makanya saya sengaja taruh banyak firman supaya saudara mengerti. Amin. Ayat 5. Kita baca Tuhan Yesus katakan sekali, sebab banyak orang, yaitu para nabi palsu, yang akan datang dengan memakai namaku, itu Tuhan Yesus, dan berkata, akulah Mesias. Mesias artinya juru selamat, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka bilang, oh saya selamatkanmu, saya bawa kamu keluar. Ini mereka hanya menyesatkan, mereka meniru, mereka pura-pura menjadi Mesias. Pura-pura jadi juru selamat. Padahal kita ikut mereka, kita jadi binasa, celaka. Jadi saya katakan di sini di bawah note, mereka masuk ke kota-kota, ke kampung-kampung, masuk juga ke gereja-gereja. Mereka masuk dan sebagainya untuk apa? Menyesatkan banyak orang. Saudara, ini hanyalah pelajaran yang jarang dihotbahkan. Makanya saya sengaja Tuhan taruh di hati saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita jangan disesatkan oleh musuh-musuh kita ini. Ada amin? Amin. Nah sekarang kita poin terakhir, poin nomor 3. Yaitu bagaimanakah caranya untuk melawan musuh-musuh ini. How to resist this enemy. Nah, saudara sudah tahu, oh ya Pak Aritial, sekarang kita sudah tahu, oke, ini musuhnya berat juga rupanya nih. Karena kita melawan tipuan dan sebagainya. Bagaimana caranya kita menghadapi mereka ini? Wah, Alkitab mengajarkan. Mari kita pelajari bagaimana caranya untuk melawan musuh ini. Coba kita baca Efesus 6. Ayat 13 sampai 18b. Sebab itu, ambillah seluruh, katakan seluruh, perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, di sini saya tulis senjata Allah, yaitu ayat 14, inilah senjata Allah. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berdirilah. Katakan berdiri. Berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju jirahkan keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasukan kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil dan mensejahtera. Jadi saudara ingat, memberitakan Injil adalah salah satu dari perlawanan yang kita bisa pakai untuk melawan kuasa jahat ini. Saudara memberitakan Injil. Makanya kami mau memberitakan Injil. Amin. Jadi ayat 16 kita baca, dikatakan ini senjata Allah. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat apa? Memadamkan semua, katakan semua panah api dari si jahat. Ayat 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Bapak Ibu, oleh sebab itu kita pelajari firman Allah. Saya suka dalam berkhotbah itu taruh firman Tuhan yang banyak, supaya kita dengan firman ini menjadi pedang untuk kita, pedang roh, karena mereka adalah roh setan yang jahat, dan yaitu firman Allah, pedang kita lawan mereka dengan kuasa pedang senjata Allah. Amin. Supaya saudara jangan kalah. Ayat 18 bagian B. Dan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Anda perlukan juga hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga berdoa untuk jemaat, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para penginjil,
para orang-orang saudara punya pendeta-pendeta itu perlu didoakan. Karena berdoa ini salah satu senjata kita untuk melawan kuasa si jahat. Saudara rajin berdoa. Berdoa dikatakan berdoa dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Bukan saya katakan saudara setiap menit berdoa-berdoa, bukan. Pada setiap saat bisa kita berdoa karena kondisi hati berdoa. Ada amin saudaraku? Amin. Ya, kita lanjutkan dengan Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Amin. Saya taruh, jangan dilawan dengan ilmu-ilmu gelap, dukun-dukun, jin-jin, jimat-jimat dan sebagainya. Kita nggak bisa lawan. Saudara dan saya tidak bisa melawan setan dengan kita bergaul dengan setan, kita pakai dukun-dukun, jin-jin, usir setan. Nggak bisa. Tapi kita harus tunduk pada Allah, baru lawan. Jangan lawan terus tunduk. Tunduk kepada Allah, berserah kepada Allah, lalu kita lawan. Jadi kita lawan dengan kuasa Allah. Itu caranya melawan, saudara. Jangan dengan ilmu-ilmu gelap. Kita lawan dengan kuasa Allah supaya iblis ini kalah. Coba kita baca Wahyu 12 ayat 11 bagian A saja. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu naga besar, si ular tua, iblis setan, oleh apa? Darah anak domba, yaitu kuasa dari Yesus. Amin. Saudara, saya katakan tadi, jangan lawan mereka dengan jimat-jimat dan dengan dukun-dukun. Lawan dengan kuasa darah anak domba, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Amin. Saudara harus dekat dengan Tuhan Yesus. Saya kasih tahu ini saudara, karena apa? Di hari-hari terakhir ini, iblis bekerja keras, saudara. Karena waktunya sudah dekat. Jadi dia mati-matian kerja, dia cari, masuk gereja, dia cari orang yang bisa dia telan. Yang bisa dibohongin dan ditipu. Jadi aplikasinya bagaimana, saudara? Kita ke aplikasi sekarang. Saya tulis aplikasi nomor 1, dalam segala macam situasi apapun juga, janganlah pernah berdamai atau berkompromi dan berteman dengan setan, laskarnya, nabi palsu, dan guru palsu, karena Anda pasti binasa. Sebab mereka adalah musuh terbesar Anda, yaitu si pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Saudaraku, jangan main-main dengan mereka. Ada orang, saya mau berteman dengan mereka. Saya mau berkompromi, minta-minta. Saudara, saya garanti, menurut firman, saudara akan dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Amin? Amin. Coba nomor 2, aplikasi apa? Kita baca. Setan itu sungguh-sungguh ada tidak? Ada. Karena diajarkan. Tuhan Yesus ada, diajarkan firman Tuhan. Setan musuh kita juga ada. Dua-duanya ada. Cuma saya sudah pelajari siapa yang menang ya. Terang Tuhan Yesus ya. Setan itu sungguh-sungguh ada, dan saran saya ialah jangan bergaul dengan setan. Jauhilah segala macam dukun-dukun, segala macam santet, dan buanglah segala macam jimat atau opo-opo dan lain-lain. Ini semua dibuang, dijauhin. Karena seperti sebuah pepatah berkata, bermain air basah, bermain api letup. Jangan main. Sedikit aja, jangan kasih lowongan. Karena dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan kasih kesempatan. Ada amin? Amin. Coba kita lihat nomor 3 aplikasi. Kata, jangan sampai Anda disesatkan dan ditelan oleh setan dan laskarnya. Oleh sebab itu, tunduklah kepada Tuhan Allah dan lawanlah mereka dengan iman kepada Tuhan Yesus. Maka mereka akan lari. Lari. Banyak cerita di Alkitab, iblis itu takut dengan Tuhan Yesus. Bukan takut, tapi kalah. Kita pernah belajar ini, bahwa dia tunduk menyembah Tuhan,
Mana kau kenal kamu siapa? Iblis, setan-setan kenal. Coba poin terakhir, aplikasi dan kita akan tutup. Kenakanlah segala perlengkapan senjata Allah dan darah anak domba Allah Tuhan Yesus setiap hari dan setiap saat dalam hidup Anda untuk melawan tipu muslihat, penyesatan, dan kuasa setan sejahat itu. Yaitu apa? Roh-roh jahat di udara, nabi palsu, dan semua guru palsu ini. Sebab mereka adalah musuh terbesar. Amin. Amin. Saya harap saya berdoa supaya pelajaran hari ini saudara bisa renungkan dan firman Tuhan ini karena ada di Facebook, saudara bisa ulang-ulang. Saya ingin tahu tadi ayat-ayat yang dihotbahkan. Saudara ulangi lagi. Catat ayat-ayat ini, saudara pelajari. Karena kita bisa lawan setan dengan firman. Salah satu kuasa senjata Allah yaitu ketopong keselamatan firman Allah. Kita lawan yang palsu dengan firman yang benar. Amin. Jadi sampai saat ini saya rasa cukup kita pelajari dan saya akan berdoa dengan Anda untuk kita mohon perlindungan. Juga permohonan saya kalau Anda belum menjadi orang Kristen, artinya Anda belum lahir baru, Anda bisa kalah. Jadi perlu Anda untuk lahir baru. Karena lahir baru berarti Anda menjadi anak Allah dan dikuasai oleh Allah. Tapi kalau kita belum lahir baru, belum menjadi Kristen, kita sangat mudah sekali untuk ditelan oleh si iblis dan kuasa ini. Amin. Saudara, berikan hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Sekarang ini juga, saat ini, saya akan pimpin Anda dalam doa. Jadi saudara boleh ulangi doa saya. Dan saya juga akan doa untuk perlindungan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan. Kami sekarang tahu bahwa kami mempunyai musuh-musuh, yaitu musuh yang terbesar, yang kadang-kadang dia masuk ke dalam lingkungan kami, menyamar sebagai malaikat-malaikat terang. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Dan hamba rindu untuk menjadi anak-anak Allah. Pada saat ini hamba ingin berdoa. Siapa yang saudara seperti saya katakan yang belum lahir baru, saudara ulangi doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, pada saat ini juga, saya percaya kepadamu. Dan saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, supaya saya dapat terlindung dari segala musuh-musuh ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. Rubah hidup saya. Bentuklah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan inilah doa saya yang saya naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau saudara berdoa tadi, dan saudara berdoa sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata, saudara menjadi seorang anak Allah. Dan pasti saudara akan dilindungi oleh kuasa gelap ini, musuh-musuh kita, musuh yang sebenarnya, musuh yang haus untuk menelan kita. Tapi kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Kuasa siapa? Darah Yesus akan melindungi kita. Dan kuasa nama Yesus yang berkuasa atas setan-setan akan melindungi kita. Terima kasih. Jadi Anda diberkati Tuhan. Kiranya kasih Bapa, kisahnya anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam Roh Kudus, bahkan kuasanya menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua katakan amin. Terima kasih. God bless you. Amin.